Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yesusku luar biasa. Oke adik-adik. Sekarang kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kak Suryani. Mari adik-adik kita berdoa dan ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami boleh beribadah. Pimpin kami Tuhan, supaya kami memuliakan nama-Mu, memuji Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Yesus, Yes, Yesus, yes, Yesus, yes, yes. aku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya di rumah? Sekarang pada pagi hari ini kakak mau membawakan firman Tuhan mengenai Samuel dipanggil oleh Tuhan.
Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya ceritanya ya dari kakak sekolah minggu lain ya. Tetapi kakak kali ini mau membagikan kepada adik-adik cerita ini lagi supaya adik-adik bisa mengerti kenapa Samuel sejak kecil itu dipanggil oleh Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu pada sore hari ini boleh kami terapkan dan kami ingat seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sehat, kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah adik-adik, pada hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan mengenai Samuel. Kalau adik-adik mempunyai Alkitab, kita bisa buka di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Nah adik-adik tahu kan Samuel itu anaknya dari siapa? Anaknya dari Elkana dan Ibu Hana. Bapak Elkana dan Ibu Hana itu mereka sudah bertahun-tahun menikah tapi mereka tidak punya anak. Sehingga Ibu Hana berdoa ke gereja, menangis dan memohon kepada Tuhan untuk diberikan anak. Kemudian Tuhan memberikan Samuel kepada mereka. Karena itu, untuk berterima kasih kepada Bapak Tuhan kita di surga, Bapak Elkana dan Ibu Hana memberikan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik siapa di sini yang umurnya 3 tahun atau 2 tahun? Semuanya udah pada besar-besar kan ya? Umur berapa? 5, 6, 7, umur 9, umur 11. Nah, adik-adik tahu nggak? Samuel itu diberikan tinggal dalam rumah Tuhan itu sejak umur 3 tahun adik-adik. 3 tahun masih kecil apa sudah besar? Masih kecil adik-adik ya. Tetapi umur 3 tahun Samuel sudah tinggal dalam rumah Tuhan dan dia besar bertumbuh di situ untuk membantu Imam Eli. Nah adik-adik kita akan melihat cerita Samuel pada film berikut ini. Setelah kita menonton film Samuel itu, nanti kakak akan menjelaskan maksud dari cerita ini. Oke adik-adik, kita tonton dulu ya filmnya. Suara di tengah malam. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ.
Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Hana menyerahkan Samuel, putranya, kepada Eli untuk membantu Eli melayani Tuhan di kemah pertemuan. Benar atau salah? Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Hah? Hah? Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Apakah Tuhan meminta Samuel menjadi nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umatnya?
Sekarang adik-adik sudah menonton kan filmnya kan? Samuel masih kecil tapi dia itu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil, dia pikir siapa ya? Apakah itu Imam Eli? Terus dia samperin Imam Elinya, ternyata bukan. Kemudian dia dengar lagi suara, sampai akhirnya dia sadar kalau itu adalah suara Tuhan adik-adik. Siapa di sini? Kakak tahu adik-adik di rumah itu mungkin orang tua atau siapa mungkin memikir adik-adik itu masih kecil. Tapi siapa di sini yang mau mulai dari kecil ini dengar-dengaran akan suara Tuhan? Bagaimana caranya kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan? Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin baca Alkitab. Dan juga kita harus rajin beribadah. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan adik-adik. Nah, kakak ada ayat hafalan untuk kita hafalkan pada minggu ini. Mari sama-sama kita buka. Yang punya Alkitab, kita buka ya di dalam Samuel 3 ayat yang ke-10. Oke, kita baca ya. Kakak tunggu. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Oke, udah. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Nah adik-adik, kita belajar sekarang kalau kita meskipun adik-adik semua itu masih kecil, meskipun masih SD, masih TK ya adik-adik ya, kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan, kita harus rajin berdoa sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Mari sama-sama adik-adik, kakak mau berdoa untuk adik-adik semua di rumah. Kakak akan berdoa untuk sekolah adik-adik, kakak juga akan mendoakan adik-adik kalau ada yang sakit. Mari sama-sama kita akan akhiri firman Tuhan kita pada sekolah minggu sore ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah mengajarkan kepada kami semua anak-anak-Mu untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, meskipun kami anak-anak masih kecil, tapi kami sedari kecil mau peka akan suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau tahu isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan dan berikan kami hati seperti Samuel Tuhan yang dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada dan juga untuk kami semua Tuhan. Tuhan berkati sekolah kami Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah hadir dan Tuhan Yesus sudah jamah teman-teman kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu depan kita ketemu lagi ya. Ada ibadah di Zoom bersama kakak-kakak sekolah minggu di tempat ibadah adik-adik masing-masing. Oke, jangan lupa setelah ini masih ada aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Oke, bye. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, halo, ketemu lagi dengan Kak Devi. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Kania. Nah sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kita mau buat kreativitas apa ya? Tada, kita mau buat telepon genggam. Telepon genggam ini ada pesannya loh adik-adik. Diambil dari 1 Samuel 3 ayat 10 yang berisi, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel,
Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Nah, adik-adik, sekarang kita siapin yuk bahan-bahannya apa aja ya. Ada kertas buffalo, di sini kakak pakai warna kuning, tapi adik-adik boleh pakai warna apa aja. Ada kertas HVS, gunting, pulpen, spidol, penggaris, dan lem kertas. Nah, sekarang kita buat sama-sama yuk. Pertama-tama kita gunting dulu kertas buffalo-nya. Kita gunting bentuk persegi panjang ya. Nah, di sini kita buat antenanya kecil ya adik-adik. Oke, yang kertas kuningnya sudah, sekarang kita pakai yang putihnya, digunting juga sedikit. Oke, lalu kita tempel di sini ya. Tempel pakai lem kertas. Nah, setelah ditempel pastikan semuanya merekat ya. Tuh, sampai ininya tuh nggak ada yang lepas ujung-ujungnya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita buat pakai penggaris ya adik-adik. Kita buat layarnya di sini dan kita mau buat tombolnya juga. Nah, kalau bisa adik-adik kasih lemnya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau mau digaris gini, dia bisa rusak kertasnya. Oke, yang di atas nanti adik-adik tulis dan di bawahnya kita buat angkanya. Oke, sekarang kita buat tombolnya. Kakak mau warna merah. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Di sini kita buat bintang ya. Dan di sininya pagar. Oke deh. Terus kita buat ayat Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 10.
Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Oh, kita buat di sini titiknya. Oke, jadi sama kan adik-adik? Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus berdoa? Berdoa itu sebagai rasa syukur kita dan kita berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus sudah baik kepada kita. Oh ya adik-adik, kalau mau berdoa, berdoanya itu setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat. Ya, jangan cuma mau makan berdoa, mau tidur berdoa, tapi setiap saat, setiap waktu. Nah, kalau adik-adik mau pergi keluar rumah harus berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, sesudah bangun juga berdoa. Oke adik-adik? Oke deh, kreativitas kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kids selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.